Kamu mau adek keluarin aja dari kantong. Emang kamu pikir Om Doraemon? Bukan Om. Kalau mau minta adek sama ayah sama papa. Jangan sama Om. Emang kamu mau punya adek? Iya. Cowok cewek? Aku. Kif? Aku. Cowok cewek? Aku. Girl? Aku. Gak ada anak girl. Aku. Cewek apa cowok? Cowok. Kan girl cewek, kok minta cowok gimana sih? Kif sini. Emang Kif mau punya adik? Buat apa? Oh biar bobo sama adik. Stop. Pemirsa, adegan di sebelah mungkin kerap Anda alami, di mana sang bocah tiba-tiba meminta adik. Lalu bagaimana kita sebagai orang tua bisa menangani hal ini? Bagaimana kita bisa memberikan jawaban yang bijaksana sehingga bentar Pak lagi bumbungkaan sehingga kita bisa memberikan jawaban yang memang diterima oleh akal, logika dan pikiran anak kecil. Apa sih Pak? Kita akan membahas dan mengupas semuanya hanya di Basa-Basi hari ini. Jadi apa sih nyolek-nyolek terus kan lagi stop? Ya gua kapan kerjanya? Oke, yang kecil boleh gerak, yang gede keluar. Oke, silakan gerak. Hebat banget ya bisa pose. Kif, nih. Ini sebentar, ini adegan ini wajar ketika seorang anak kecil minta adik. Tapi kan sama bapaknya, kenapa mintanya sama lu ya? Ya nggak tahu, mungkin sama bapaknya nggak tersalurkan kali. Oh nggak dikasih-kasih mungkin. Beda kalau gue, yang minta bukan anak gue. Bunyi apa itu? Studio mulai serem nih kayaknya nih. Yaudah kalau gitu langsung aja biar kita nggak pusing kepala Barbie, pemirsa kita panggil bapaknya. Oke, kita tanya langsung. Untuk mempertanggungjawabkan. Langsung kita panggil Ferry Ardiansyah. Silakan datang. Ya ampun ganteng, ya ampun. Kif, apakah betul ini ayah kamu? Dedi? Benar Dedi? Nama Dedinya siapa? Jadi Ferry Ardiansyah. Dedi Ferry Ardiansyah. Oh, lu jadi ganti nama sekarang Dedi Ferry Ardiansyah. Nah, Dedi itu ayah. Oh, maksudnya. Dedi ayah. Sorry. Silakan duduk, silakan duduk. Ngobrol. Pak, ini kita mau klarifikasinya ya, Pak. Kenapa nih? Ini anaknya pagi-pagi datang ke rumah saya bikin repot karena minta ayah tapi tidak pada tempatnya. Minta ayah. Gimana minta adik tidak pada tempatnya? Tapi tidak pada tempatnya nih, Jadi Pak. kayak buang sampah ya, tidak pada tempatnya. Gimana Kamu kok nih? tiba-tiba masuk ke sini sih, Kif? Kif, Kamu kok tiba-tiba masuk ke sini tinggalin aku? Terus minta adek sama Uncle Wendy? Terus di kantongnya. Oh, kamu minta dari kantong ya? Emang Doraemon? Oh. Kif, emang kamu beneran mau adik? Ya aku bawain sama adik. Oh, biar ada temen bobo. Bobonya sama adik. Selama ini emang Kif bobonya sendiri? Atau sama Dedi? Sama mbaknya. Sama mbaknya. Oh, sama mbaknya. Terus mbaknya tidur sama Dedi juga nggak? Kita kan nanya dulu, anak kecil kan jujur. Bukan mbak susternya. Tapi beneran pemirsa, ini beneran terjadi karena Kif itu tahu-tahu telepon Ferry dan bilang gini, Ya. Dedi tiba-tiba aku mau minta adik. Iya, Itu beneran. beneran. Itu beneran dari dia atau settingan dari ibunya? Nah, jangan-jangan ibunya yang kepingin punya anak kedua. Ya pada prinsip sih kita berdua ya, gue sama Tasya itu pengen banget punya anak lagi gitu kan. Nah terus juga karena belum dikasih juga, pernah satu kali ngomong sama Kif mau punya adek gak? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Kamu bilang dulu nggak mau, kenapa bang? Nggak mau Bang. punya adek kenapa? Karena apa? Soalnya Kalau punya adek kenapa? Kalau dulu kenapa nggak mau? Kamu nggak tahu sih? Lagi sibuk ngeliatin foto-fotonya dia. Narsis dia. Iya. Ya jadi dia nggak mau katanya gitu, takut apalah katanya gitulah. Nah terus akhirnya gue pikir oh ya udahlah, jadi nggak ada kepikiran pengen punya adik gitu. Tiba-tiba gue lagi syuting, dia telepon, Dedi, aku tiba-tiba mau punya adik. Jadi ada kata tiba-tiba aku pengen punya adik. Yang lu ngerasa berat itu kan, berarti lu tiba-tiba harus bikin adek kan? Nah itu masalahnya. Nah ketika dia ngomong tiba-tiba pengen punya adik, yang ada di otak lu apa? Tiba-tiba gue shock. Oh, aku pikir bapak tiba-tiba ingin pulang dan bertemu istri, enggak ya? Ya itu sih masih kerja. Jawaban lu saat itu apa ke Kif? Jawaban Jawaban itu ya nanti Dedi berbuat. masa lu ngomong gitu? Maksudnya Dedi Berbuat sebaik mungkin. berbuat sebaik mungkin sebagai ayah. Maksudnya
maksudnya ntar Dedi dulu ya sama Bunda ya, Dedi aturin sama Bunda ya gitu. Kamu berdoa ya sama Allah ya supaya dikasih adik ya. Amin. Nah, jadi dia udah ngerti kalau fase-fase prinsip-prinsip doa udah ngerti, jadi dia tahu. Kalau suruh doain dia tahu amin, dia tahu. Tapi lu cari tahu gak kenapa Kif tiba-tiba ngomong kayak gitu? Dari yang tadinya nolak, tiba-tiba dia kepengen sendiri. Awalnya sih gue agak curiga sama istri gue gitu ya, sama Tasya gitu kan. Nah terus nggak lama pas pada saat dia telepon itu istri gue tuh nggak ada di rumah gitu kan, cuma dia sama suster. Cuma dia sama suster. Terus aku tanya sama susternya kan, ini kenapa Mbak kok tiba-tiba dia nelpon saya minta kayak gitu? Nggak tahu, abis nonton film ngeliat anak kecil nenteng adiknya gitu loh, adik kecil. Nah itu makanya abis nonton tiba-tiba aku pengen punya adik. Tiba-tibanya karena itu ternyata. Karena menurut Panda anak kecil kalau misalkan minta adik pasti ada triggernya, karena nggak mungkin ujuk-ujuk dia minta adik. Kayak anak aku kenapa minta adik, karena orang sekelilingnya itu udah mulai yang kayak gak mau adik, kapan punya adik, makanya akhirnya dia berpikirlah untuk punya adik. Ya mungkin di sisi lain dia melihat karena sepupu dia gitu kan, karena anaknya Saskia kan, Saskia udah punya 2 anak nih sekarang, dari Hanung udah ada nambah lagi 1. Nah jadi dia karena rumah kita deketan juga, dia sering main terus ngeliat dia punya, Bianya punya anak lagi gitu, karena punya adik lagi. Nah dia jadi kayak agak sedikit pengen ya, makin gitu kepengen ya. Oke, kalau pasca teleponnya Kif ke lo, usaha gimana nih? Usaha sih alhamdulillah. Mau diomongin di sini Pak, usahanya kayak apa? Kayaknya udah pada tahu ya usahanya ya. Bukan, maksudnya dalam artian usahanya benar-benar intensif apa enggak gitu. Apa langsung misalkan, kan kadang-kadang ada yang ketika udah ngerasa bahwa gue kayaknya memang udah waktunya punya anak lagi, entah program kah, atau tetap dijalanin biasa aja kah? Ya kalau sebenarnya kita juga nggak ada KB-KB-an sih sebenarnya gitu kan, nggak ada kontrasepsi apapun gitu kan. Rutinitasnya pun ya kita berjalan sewajarnya gitu. Cuma kan ya mungkin ya belum dikasih aja sama Allah. Kebetulan juga gue juga alhamdulillah banyak kegiatan, banyak kesibukan. Nah Tasya pun sibuk juga setiap hari, bahkan dia lebih sibuk dibanding gue kadang-kadang gitu kan. Jadi ya frekuensi kita juga mungkin dari segi vitalitas juga ya harus tetap kita jaga satu sama lain gitu. Oke, aku penasaran gini, gimana kamu ngejelasin ke Kif soal datangnya adik? Nah itu berat. Karena pernah ada beberapa anak yang kadang-kadang kayak misalnya anak aku dulu pernah ngomong gini, Mama Alika mau adik. Ya ntar ya, Mama kenapa nggak beli aja di mall? Itu kan keluar dari mulutnya. Itu juga keluar. Itu keluar dari mulut anak gue keluar. Iya. Pernah kita mau pergi, biasanya kalau weekend itu kalau misalnya kita lagi kumpul kita suka pergi entah ke mall atau kemana gitu kan. Terus tiba-tiba, ayo kamu pakai baju ini, nggak? Aku mau pakai baju ini, ntar kalau misalnya ketemu adek, kita beli adek aja di situ ya katanya. Tuh, karena mereka pikir di mall itu bisa mendapatkan segalanya, mulai dari mainan, semuanya. Atau orang kasih tahu kalau beli mainan, misalkan 20 juta lah, nah bonusnya mungkin adek gitu kali. Mana bisa Bapak? Nah ini dia pemirsa, salah satu tantangannya adalah ketika si anak mulai minta adik, dan dia berpikir adik itu bisa didapatkan dengan mudah. Nah tantangannya ada lagi. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jangan kemana-mana. Tapi kita akan melihat tayangan berikut ini, tetap di Basa Basi, Bahasana Bahas ini. Untuk pemirsa Basa Basi yang baru aja nonton, kali ini kita lagi ngebahas, Bapak aku mau adik dong. Nah, masalahnya kalau ngomongin soal pikiran anak kecil, mereka taunya kalau mau sesuatu itu ya pokoknya harus dapet, entah gimana caranya. Karena kan anak kecil pikirannya simple aja semuanya. Betul, tapi Wendy waktu itu kan lu punya 2 anak nih. Iya. Adiknya bukan karena kakaknya yang minta kan? Bukan. Emang karena lunya aja yang mau kasih? Enggak, ya memang. Pokoknya intinya memang udah rezeki jatuhnya sih. Oh jatuhnya udah rezeki, jadi karena pas kelahiran anak pertama nggak lama setelah itu istri kebetulan
gua sarankan untuk KB dulu nih, antara spiral dan segala macam. Nah, dari sekian banyak pilihan, dia masih takut pakai spiral lah ini segala macam. Akhirnya begitu kita memutuskan untuk gimana kalau misalkan tiba-tiba dikasih rezeki lagi gimana? Ya udah nggak apa-apa deh. Udah. Akhirnya dapet. Gitu. Ya beruntung ya kayak gitu ya. Nah sekarang kitanya yang lagi semangat lagi nih. Gue sama istri yang lagi semangat lagi buat nambah lagi. Beneran mau nambah? Iya. Asik, ditepuk tanganin dulu dong biar dapet. Biar rame. Titip doa besok mau umroh. Siapa tahu dapet. Amin. Bener besok mau umroh kan? Insya Allah. Tapi ngomong masalah umroh, Kif juga mau ikutan ya? Iya, insya Allah besok dia ikut berangkat juga umroh. Wah, Kif Sini Kif. Pengalaman pertama nih. Kamu katanya udah hafal ya? Kif. Yuk, Kif syutingnya udah mulai. Kif. Ini namanya juga bocah. Syuting udah mulai, cepet sini syuting udah mulai. Kif. Antinya tanya. Kamu katanya udah hafal ya? Doa manasiknya ya? Iya. Coba dong. Kita mau denger. Coba pengen lihat. Hai. Coba ganteng. Gimana ganteng? Coba. Ya, muterin meja. 1, 2, 3, action. Tangan. Kala baik, kala baik. Imalhamda, wati amata, ya syarikalah, Lakawalmul. wakalamul, La. ya syarikalah, La baik. la baik Allah, la baik, kala syarikalah, kala baik. Imalhamda, Wanik. wati amata, Lakawalmul. wakalamul, La. ya syarikalah. Luar biasa. Setelah nonton basa-basi besok anak-anak kecil pasti umrohnya ngelilingin meja. Kan latihan. Latihan. Ganteng pinter. Tapi kita doain aja semoga nanti pulang umroh siapa tahu dari situ keinginannya Kif untuk punya adik bisa terkabul ya. Amin. Nah, kalau bintang tamu saya berikut ini nampaknya dia termasuk yang beruntung karena tanpa diminta pun langsung kakaknya diberikan adik. Cowoknya, anaknya ganteng, maksudnya bapaknya ganteng, anaknya juga cantik-cantik, istrinya baru aja melahirkan. Langsung saja kita beri tepuk tangan untuk Coki Sitohang. Bapak. Selamat datang Pak Coki. Thank you, Ci. Suka nonton program kita berdua? Bisa bangun impian? Suka dong, bilang suka dong. Kok jawabnya ragu-ragu sih? Good. Bapak, ini senang ketemu. Silakan duduk Pak Coki. Wah, makasih Bu Cici. Aduh. Nih Pak Coki anaknya udah 2 ya. Loh, anaknya suruh masuk dong anaknya. Oh iya, anaknya mana? Ini dia anak gue yang umur 4 tahun, tadi lagi ada rapat. Yang 3 bulan lagi sidang skripsi. Oh. Jadi nggak bisa ikut. Lagi mimpin rapat ya anak 4 pertama. tahun lagi mimpin rapat, 3 bulan lagi sidang skripsi. Ini kayak judul sinetron. Enggak, gue takutnya begitu anak ketiga di dalam perut. Uh-uh. Nah, ini lagi umroh lagi jangan-jangan. Berhalangan keluarganya, lagi mungkin, berhalangan. Mungkin 3 bulan juga lagi unyu-unyunya. Bener. Gak apa-apa, Pak Coki kan emang GGS Bu, ganteng-ganteng sarap ya Bu ya. Makasih ya Bu Cici. Sama-sama. Iya, makasih. Cuma Coki coba dijawab dengan jujur, lo sebenarnya punya anak yang kedua ini atas permintaan Ebi, anak yang pertama, atau memang udah diprogram? Ya Antara memang, kamu dan istri. memang kita pengen punya anak lagi kan dari habis yang pertama. Selang 4 tahun itu kita pengen punya anak lagi memang. Tapi juga memang Ebi waktu itu pernah keceplosan minta adik. Oh ya? Iya. Umur berapa dan mintanya gimana? Kalau nggak salah waktu dia umur 2 tahun deh. Waktu dia udah mulai ngelihat ada teman-temannya punya adik-adik kecil atau ada bayi-bayi kecil gitu. Itu dia mulai nanya-nanya, dedek katanya. Oh. Bibi mau punya dedek, misalnya gitu dia ngomong. Namanya kan udah Ebi, panggilannya Bibi. Dia suka Bibi. manggil dia Bibi. Bibi mau punya dedek. Sayang Kif. Nah itu kan secara nggak langsung mengingatkan kita akan program kan. Langsung ya, di umur Ebi yang keempat diwujudkan lah ya. Iya, 3 tahunan sebenarnya kan karena 9 bulan. Begitu Ebi hampir 4 tahun, adiknya udah lahir. Nah, sekarang kan udah terwujud nih. Dimana Coki memperkenalkan Elsa ya. Elsa kepada Ebi sebagai ini adik kamu. Ya, memang di kandungan kami sudah melibatkan Ebi 100%. Jadi mulai dari USG, Ebi yang USG. Bukan dong. Habis melibatkan 100%. Bener, Ebi ikut. Beneran? Ikut ke ruangannya. Ikut nemenin. Ikut nemenin dikasih tahu kalau ini dedenya.
Abby sekarang lagi dalam perut mama, dalam keadaan sehat. Kalau kita berdoa bareng, doa bertiga, dan Abby disuruh pegang perut ibunya. Pokoknya kita libatin supaya nanti gini, antisipasi ketika adiknya lahir tuh dia benar-benar memiliki. Ini loh yang ditunggu-tunggu. Setuju. Gitu. Emosinya juga dapat kali ya. Dan satu hal yang unik, ini yang aku tahu ya pemirsa ya, bahkan nama anak keduanya Coki ini pun yang memilihkan adalah Abby. Benar. Jadi Elsa itu diambil dari nama salah satu tokoh karakter Walt Disney dari film, tahu apa Elsa? Frozen. Frozen. Karena Abby lagi tergila-gila banget sama Frozen. Untung yang demennya Elsa, coba Olaf. Nah itu dia, maksudnya ketika Coki ngasih Abby untuk memberikan nama kan gambling tuh ibaratnya. Untung yang dipilih Elsa. Kalau namanya nggak sesuai gimana? Jadi waktu itu dia memang suka beberapa karakter kan, Anna, Elsa, sama Olaf. Tapi dia tahu si Olaf tuh nyebelin, jadi dia nggak mungkin kasih nama Olaf. Nah, dipilihlah Elsa. Lalu kita cari dong arti nama Elsa apa. Dalam bahasa Jerman, dalam bahasa Italia, Elsa tuh bagus banget artinya. Apa sih artinya? Mulia dan wanita pemberani. Jadi memang pas sekali. Memang kita mau kasih nama yang sesuai dengan arti nama itu. Alhamdulillah saya punya ibu namanya Elsa. Oh benar. Artinya Ya udah kalau gitu bapak gue ntar gue ganti Elsa. Jangan bapak, nggak bisa. Tapi gini, karena Coki sekarang tidak bisa membawa keluarganya, tak apa. Untuk pemirsa bisa tahu di rumah seperti apakah kedekatan Coki dan keluarganya dan juga kedua anaknya, kita lihat tayangan berikut ini. Iya, pengennya tuh ketemu papa terus. Iya, sukanya tuh main sama papa Coki. Iya, Elsa tuh seneng kalau papa pulang. Iya. Halo Snow White. Mama punya 2 Snow White princess loh. Dicium terus. Seru ya. Lucu banget sih dicium-ciumin. Mungkin karena bedanya 4 tahun ya. Iya, Jatuhnya hampir terlalu 4 tahun. bukan terlalu, sorry, agak jauh. Agak jauh, Terus jadi juga udah sama ngerti juga, ya. sama-sama perempuan kan. Iya. Kalau Audi sama Kauki, mungkin karena cuma 16 bulan ya. Ya, kadang baik, kadang enggak, kadang baik, kadang enggak. Tapi mungkin gini, ini menurut aku salah satu tips yang bisa digunakan juga oleh pemirsa ya. Ketika memang punya adik, memang benar seperti yang Coki lakukan. Jadi si kakak dilibatkan dari awal, jadi secara otomatis dia merasa dia punya tanggung jawab untuk melindungi si adik. Betul. Apalagi ditambah bisa ngasih nama si adik, jadi dia makin merasa oke, ini emang adik gue nih, gue ada kontribusinya banyak nih di sini. Cuman sekarang gini, kan diciumin terus tuh. Tapi kadang-kadang kan jadi bumerang. Yang namanya bayi diciumin terus juga kadang-kadang rese, risih jadinya nangis. Nah gimana cara Coki ngasih tahu kalau misalnya kakaknya ini karena sebenarnya maksudnya sayang tapi jadinya cium-cium adiknya jadi terganggu. Kalau dicium, Elsa nggak keberatan. Belum Tapi, pernah. Hah? Belum pernah nangis gara-gara diciumin ya? Dia senang kok, dia senang. Yang khawatir tuh gini, Abby tuh nggak tahu kalau ternyata gerakan-gerakan yang dia bikin ke adiknya itu membahayakan. Iya, itu tuh. Contohnya kemarin tuh sempat kakinya ditarik ke atas. Ini masih 2 bulan waktu itu. Elsa, dikit-dikit. Elsa gitu. Terus tangannya dicium tapi ditariknya benar-benar ditarik gitu. Makanya kita, pelan-pelan sayang, pelan-pelan. Ya kita harus bilang juga ke dia pelan-pelan. Jangan sampai dia tersinggung atau ngerasa dilarang begitu. Kita kasih tahu. Oke. Satu pertanyaan nih. Kan kecenderungan kadang-kadang anak pertama pengen punya adik, tapi ketika muncul adik ada yang namanya iri. Cemburu. Betul. Karena mungkin rasa perhatian kita, sayangnya kita udah mulai terbagi nih. Coki sendiri ngebaginya gimana? Menjelaskan ke Abby seperti apa supaya tidak timbul keirian itu. Kami ngalamin sekarang. Oh lagi ngalamin malah sekarang? Ini Abby beberapa kali sempat nunjukin kalau dia tuh cemburu. Lu ngeliat dia cemburu tuh dari gimana? Dia ngomong. Oh, ngomong langsung? Dia ngomong ke mamanya, misalnya gini, lagi digendong nih, Elsa, udah beberapa menit, lama. Terus Abby ngomong gini, mamanya ngurusin Elsa terus deh, Bibi kapan diurusnya? Oh Tuhan, masa ngomong Lu gitu? belajar nih ya, lu belajar nih. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Kita mengutamakan Abigail. Justru anak yang pertama Iya, harus jadi diutamakan. yang kedua ini memang kita bisa fleksibel, bisa dioper ke bapaknya atau kita taruh dulu sepanjang dia nggak nangis. Tapi kakaknya kan udah ngerti, kakaknya terus selalu diistimewakan. Adiknya yang mana ngerti namanya bayi. Iya betul. Mungkin itu caranya. Maksudnya nggak takut nanti Abby-nya akan tumbuh kayak kok jadi nggak mau ngerti sih soal adiknya, belum bisa ya? Enggak, untuk umur itu segitu musiman ya? aja. Ada beberapa Fasenya saat belum dia ya? seperti itu. Tapi dia nggak akan selamanya seperti itu, karena dia punya pengertian juga. sebentar. Ya, sebentar. Ya, Mas. Udah, makasih ya udah dianterin. Thank you, Mas.
Ayo, Dek. Ayo, sini Dek, main di sini Dek ya. Sini. Sama ada ruang tunggu supir. Ruang tunggu supir di luar. Ada 10 ribuan. Ada receh lagi. Kasih minum aja, kasih minum. Mas, mau ngambil mangkok ya? Enggak. Ini anak saya, Pak. Hah? Ini anak saya 2. Wah, suka fitnah sendiri. Nggak, sebentar. Anak kecil itu nggak pernah bohong. Kita mendingan tanya sama anaknya. Maaf. Maaf, Adik. Ganteng. Ini siapa? Hah? Ayah. Kamu dibayar ya? Emang yang begini dibayar. Masa sih? Ayo, Abrar, Devan, mana ayahnya? Pilih. Dari sekian banyak cowok, mana kita ayahnya? kan bajunya sama, Peluk ayahnya. 1, 2, 3, peluk ayahnya. Peluk ayah, ayo, peluk ayah. Peluk ayahnya. Ya. Udah ya, Mas. Makasih ya. Sama-sama, Pak. Maaf ya, kalau saya ganggu. Iya. Makasih. Maaf kalau saya ganggu syuting nih, Pak. Gak boleh gitu. Emang lu pikir artis gak ada yang jelek? Lu terlalu jujur. Gak boleh gitu. Iya, aduh Coki, apa kabar? Balik. Bapak lucu. Kesempatan jarang lu. Betul. Coba kalau lucu kalau nggak kesempatan bu. Oke, silakan duduk. Jarang ngundang Narji di sini loh. Jadi pemirsa, kita kedatangan bintang tamu saya di sini ada 2 ayah yang rupawan dan ada 1 ayah yang rupanya begitu ya. Saya nggak nunjuk yang mana loh. Iya. Dua bintang tamu kita cowok ganteng. 1 gagal. Gak boleh gitu. Nggak. Ganteng juga sama lah. Never judge a book from its cover. Iya. Mungkin tampilan luarnya jangan dibandingkan dengan sebelah-sebelahnya, tapi kualitasnya sebagai seorang ayah. Lebih buruk. Dan profesinya jangan salah. Apa profesinya? Begal. Bukan begal. Tapi enggak, Bedu di sini adalah seorang ayah yang baik. Buktinya adalah sampai sekarang dia masih bisa memberikan penghidupan untuk anak dan istrinya. Betul, istrinya masih bisa memberikan penghidupan ya? Agak ragu ngangguknya ya. Oke, enggak apa-apa. Agak lama. Saya aus, boleh saya minum dulu. Boleh. Silakan minum dulu. Padahal baru ditanya 1 loh. Pak, bukan itunya. Ini udah disiapin. Yaudah, beda ya. gitu. Kalau yang 2 kan turun dari komplek, ini dari gunung kayaknya. Nanti kita bakal bahas lagi pemirsa bagaimana sosok Bedu menjadi seorang ayah. Dan ini dengar-dengar anaknya 2, bedanya cuma setahun. Iya, setahun. Kebablasan atau emang karena diminta makanya buru-buru bikin. Nanti kita akan cari tahu jawabannya. Jangan kemana-mana, tetap di bahasa basi dan saksikan Tuhan tolonglah, sampaikan sejuta sayangku untuknya. Got it. Put that on your head. Oh, it bumped her. Let's close it. Close the door. So you can push the button. Tiga ayah yang luar biasa dengan anak-anak yang luar biasa juga. Tadi pemirsa lihat ya, Kif itu aktif banget memang ya. Tapi Kif hebat loh, udah main film pertamanya, betul? Iya. Udah jadi pemain film kecil-kecil. Tapi sekarang kita pengen ngobrol dulu sama Bedu. Tadi Ferry udah ngasih tahu soal anaknya juga, Coki juga. Sekarang soal anak-anaknya Bedu. Ini bener anak-anak kandung ya Pak ya? Alhamdulillah. Kasih dulu. Surat-suratnya saya bawa, ada kok. Ada surat-surat yang lengkap, nggak bodong ya Pak? Enggak, ada aktenya. Emang lu pikir girik apa? Enggak, karena ini bedanya nih pas setahun ya. Setahun berapa bulan lah gitu. Abrar Jadi yang besar. Waktu Abrar umur 8 bulan, istri saya yang udah hamil 9 bulan. Hah? Gimana? Dia ketawa loh. Jadi waktu Abrar umur 8 bulan, Waktu Abrar umur 8 bulan. terus istri saya ngandung lagi udah 9 bulan. Bener ya? Itu banyak ketawa loh. Kayaknya Itu masa nifas nggak dilewatin. Enggak, waktu
Abrar gitu nih, iya bingung loh. Nah, waktu Abrar umur 8 bulan, Pak, ini lagi Pak. hamil lagi 1 Ini anak Bapak apa ngaku-ngaku? Beneran deh. Anak saya Pak, sumpah demi Allah Pak, anak saya Pak. Jadi sebenarnya usia keberapa? Anak yang pertama terus anak kedua? Pokoknya nih Abrar bulan Desember kemarin 4 tahun. Devan nanti April 3 tahun. Nah, berarti beda berapa tahun? Ini bedanya kan tipis banget nih. Tipis kayak dompet gua tanggal 25. Bapak curhat aja Pak soal duit Pak. Nah, ini dikasih adik kedua, anak kedua karena nggak sengaja atau karena memang sudah ada penagihan dari anak Pak, adek Pak. Oke, langsung bikin. Abrar tiba-tiba ngasih invoice nih, punya adek. Invoice. Nggak tahu ya. Kayaknya sih nggak sengaja deh. Oh, nggak sengaja. Karena kita waktu itu kan nggak pakai program. Pakai program apa Pak? Nggak pakai program. Oh, nggak pakai program. Apa mengatur jarak kelahiran gitu. Iya. Nggak pakai. Jadi saya pokoknya jadi alhamdulillah, nggak jadi ya nggak apa-apa gitu. Ternyata alhamdulillah. Itu nggak pakai programnya share tinggi langsung ya? Hah? Nggak pakai program share-nya langsung jadi. Nah, sekarang nih kan masalahnya waktu itu berarti pada saat adiknya lahir, umurnya kan cuma setahun nih bedanya. Iya. Apa komentar Abrar pertama kali ketika dia tahu dia punya adik? Cemburu atau enggak? Enggak sih, dia orangnya nggak pernah cemburu, cuma Biasa aja? Biasa aja. Kayak bapaknya lah nggak pernah cemburuan. Jadi nggak pernah ngalamin masa-masa yang kayak Coki alamin, yang anaknya bilang kok perhatian ke adik sih, ke aku enggak. Dan sebenarnya anaknya nggak cemburu atau lu sama sekali nggak tahu dengan perkembangan kedua anak lu? Tahu gua perkembangannya dari mulai dia bisa ngomong, dari mulai dia bisa jalan, dari Yakin Anda memang seperhatian itu sama anaknya? Yakin. Saya cek ke istrinya boleh ya? Boleh. Soalnya kan kalau suami itu pasti ngomongnya, oh kita tuh selalu mengikuti perkembangan anak. Tapi kalau istri itu biasa selalu berbicara dengan hati. Coba istrinya Bedu, dia ngaku, kayaknya malu deh ngaku deh. Coba yang mana istri saya angkat tangan. Silakan Mbak yang pakai kerudung ya? putih. Oh bukan. Yang pojok, bukan. Udah nggak jadi tuh. Bagi, aku mau nanya, ini kan Bedu tadi barusan mengklaim kalau dia itu selalu memonitor perkembangan anaknya. Apakah betul dia menjadi seorang ayah seperhatian itu? Benar. Benar? Benar. Mbak berbicara tanpa ancaman ya Mbak? Gue nggak pernah ada intervensi dan nggak pernah ada intimidasi di rumah. Gue harus tahu Nggak kondisi ada tekanan mentalnya sama dulu. sekali ya? Nggak kan dua-duanya cowok nih. Kira-kira sejauh mana sih Bedu deketnya? Deket banget. Apa cuma main doang? Apa di Bedu juga meluangkan waktu yang benar-benar buat ngobrol sama mereka? Bedu sama anak-anak memang deket banget, sampai tidur pun anak-anak pengennya sama ayahnya gitu. Oh gitu. Karena suka rebutan. Ayahnya ditarik sana tarik sini gitu. Dia suka diajak ngobrol sama anak-anak, diajak ngobrol gitu. Memang sengaja aku deketin ke ayahnya sih sebenarnya. Tapi sejak kapan Mbak memberikan keleluasaan dari Mas ini yang tadinya ngurusin kebun? Sebut nama kali Pak Bedu. Kurang ajar banget sih lu. Lu mau pernah udah lama juga. Tapi Dok, lo ngerasa namanya anak cowok dua-duanya udah gitu jaraknya deket, jaraknya kayak kembar kan. Ribetnya sejauh mana sih Dok? Iya kalau udah satu punya mainan yang sama, dia juga harus punya mainan yang sama gitu. Misalkan main robotan, yang satu lagi harus minta robot juga. Oh, jadi lu otomatis kalau beli mainan harus dua? Harus dua, kalau cuma mampunya beli satu, gue bagi dua, gue belah. Jam juga ya. Irit ya, sama dia. Iya. Oke, sekarang aku mau nanya ke istrinya Ferry. Itu bunda tanya. Nih Bunda, kita mau nanya sama Bunda. Kalau Ferry, kalau tadi kan Bedu diklaim sebagai ayah yang sangat perhatian sama anaknya. Kalau Mas Ferry gimana? Sangat protek. Sangat protek. Kelihatan melindungi. sih ya. Protektifnya tapi kadang-kadang berlebihan nggak? Sebenarnya bagus gitu, kayak anaknya megang sesuatu kayak tadi nih, mungkin dia main di bawah, aku tahu banget hatinya udah tisu basah mana pasti akan begitu gitu. Jadi emang sangat-sangat memikirkan anaknya jangan sampai kena kotoran. Oh gitu. Jadi kalau bisa dibilang bundanya sama dedinya siapa yang lebih protektif? Ferry. Dedinya malah lebih protektif. Kenapa Fer? Ini ada. Aku ditembak. Kenapa ya? Karena di sisi lain karena apa ya? Gue aware sama yang namanya kesehatan gitu kan. Jadi gue tau juga dia waktu lahir kan nggak dapat maksimal ASI. Jadi otomatis daya tubuhnya itu sangat gue khawatirkan, dan dia tidak mendapatkan kolostrum yang cukup baik pada saat baru dilahirkan. Nah, karena dia kan sesar nih, Mas. Jadi kok sesar? Iya udah kayak gini-gini. Pas lahir tet. Iya, ini lahir di studio 1. Terus. Ya udah, jadi seringkali dia karena memang sih awal-awalnya tuh gue biasain biar ini megang ini. Cuma lama-lama kok anak gampang sakit apa segala macam. Jadi gue agak sedikit ekstra lah ke dia. Ada alasan ya di situ ya. Gitu loh. Jadi sekarang pun dia tahu kalau misalnya dia tahu nih kok kayak gini dia
sebagai sarana dia buat ugal-ugalan nih bebas. Ugal-ugalan. Bebas karena nggak mungkin gue tegur langsung. Tapi kalau sampai rumah langsung lu steril ya. jangan gitu, begitu kelar nih syuting pasti dia udah tahu. Dia langsung ambil tuh, jadi aku clean up ya, aku ini ya. Even di rumah pun dia ambil, dia tahu dia berbuat kotor tangan apa segala, dia ke wastafel sendiri cuci tangan. Dia tahu kalau dia liat muka gue nih, langsung liat, wah ambil wastafel, dia ke wastafel ambil sabun cuci tangan. Dia mungkin pernah ngeliat bapaknya pas lagi pusing lap itu kan palanya pakai tisu basah, terus anak bilang pasti papa punya pikiran kotor ya. Bener ya, karena tadi katanya kalau dia tahu habis melakukan perbuatan kotor langsung ya. Luar biasa. Bapak lucu loh Pak. Iya. Kenapa nggak jadi pelawak sih Pak? Udah dikeluarin udah cagur. Oke, itu adalah masa lalu. Sekarang kita pengen ngobrol ke istrinya Coki. Oke. Halo Caca. Halo. Halo. Hai. Hai. Gimana rasanya mengurus 2 anak luar biasa? Kiki. Halo. Hey. Halo. Gimana Cak rasanya ngurus 2 anak? Wah seru banget Wen. Ya. Sorry ya nggak bisa ke sana ya, soalnya ada urusan keluarga. Iya. Katanya lagi skripsi ya anak kedua ya? Skripsi. Caca. Ya. Aku pengen tahu dong, kalau Coki ini kan di mata ibu-ibu itu laki-laki yang sempurna, betul? Kayaknya itu tegas, penuh kebapaan. Bukan cuma di mata ibu-ibu loh, di mata bapak-bapak juga loh. Ini lu doang. Lu mah kagum, gue mah cinta. Makanya kita pengen tahu apa iya sebagai sosok suami dia memang sehebat itu Caca. Nggak apa-apa keluarin aja semuanya Ca, unek-uneknya Ca. Iya dong, Coki ini banget, maksudnya dia perhatian banget sama anak-anaknya. Kalau mamanya kan, kalau saya kan mungkin karena lebih sering ketemu di rumah tuh lebih agak kadang agak galak mendisiplinkan ya. Tapi kalau Coki tuh bener-bener dia orangnya sabar gitu, terus karena mungkin sibuk juga jadi dia pas pulang ke rumah bener-bener full buat anak perhatiannya gitu. Nah Coki kan nih sibuk banget nih. Iya. Gimana nih dia bisa juga involve sama pertumbuhan anak-anak? Coki, biasa kita memang bagi-bagi. Mungkin pas kalau sama aku kan dia anak-anak lebih sering. Tapi kalau sama Coki sama sibuk, bagi-bagi aja. Jadi misalnya nih dia lagi pas di rumah, itu sengaja aku libatin dia untuk tolong dong Han gitu. Terus dia mau untuk bantu misalnya entah itu mandiinnya Abigail atau pegang Elsa gitu. Jadi hal-hal simpel yang bisa dia lakuin saat di rumah itu dia lakuin untuk bantu. Oke, terima kasih Caca. Sebentar jangan diputus dulu, saya mau ngomong sama istri saya. Enggak enak aja ngapain ngomong. Halo, Han, pakai pulsa kantor, rumput udah dipotong. Aduh. Pohon udah di stek. Maaf, urusan rumah tangga nggak boleh dikelarin di sini ya, bayar mahal-mahal. Terima kasih Caca, bye-bye. Enggak, lagian juga Coki keterlaluan deh. Istri sendiri disuruh motongin rumput segala macem. Buat apa ada orang di sebelah? Iya. Saya udah dipecat kemarin. Tapi luar biasa banget ya, dari pengakuan istri-istrinya itu mereka bertiga adalah sosok ayah yang bertanggung jawab. Kasih tepuk tangan dulu dong. Mudah-mudahan itu memang dari hati yang paling tulus, tidak ada ancaman-ancaman sebelum syuting ya. Ibu kayaknya begitu banget sih. Kan maksudnya mudah-mudahan memang seperti Ibu kayaknya nggak percaya banget sama wajah-wajah kita. Kenapa? Bukan nggak percaya banget sama wajah-wajah kita, saya cuma nggak percaya sama satu orang sebenarnya Pak ya. Bu Cici, jaminan kenapa istri kami itu ngomong hal yang benar tentang kami? Iya. Itu salah-satunya alasan karena mereka pegang kartu ATM kami. Iya. Itu alasannya. Oke, baik. Nanti kita bakal ngobrol lagi pemirsa. Tapi sekarang kita akan melihat sebuah tayangan bagaimana sebenarnya memiliki 2 anak, punya kakak, punya adik itu adalah hal yang seru. Seperti apa? Kita saksikan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, Bahasana Bahasis. Kalau anak kecil ya nggak apa-apa, kalau kita anak kecil nggak apa-apa. Kalau bapaknya langsung kita suruh keluar dari studio. Oke, pemirsa, kita akan langsung bermain. Tadi di Twitter ada yang ngomong gini sama saya. Yang namanya anak kecil itu katanya pertanyaannya nggak boleh dianggap serius. Gak usah dijawab karena nanti aja sesuai dengan tingkat kedewasaan mereka. Saya setuju, cuman pertanyaan anak kecil itu tidak boleh kita anggap remeh. Setuju nggak? Betul. Iya. Karena mereka bertanya itu berarti sebuah bertanda bagus bahwa curiosity mereka tinggi. Dan kalau kita jawabnya ngasal, itu nanti akan mempengaruhi jalan pikiran mereka ketika dewasa. Betul, setuju.
Jadi misalnya, aku mau adik dong ayah. Kita nggak bisa ngomong ayah nanti bapak beli ya. Itu jawaban yang aman tapi ngawur. Setuju nggak? Iya, nggak boleh begitu. Nggak boleh seperti Takutnya apa jadi disautin kan, belinya berapaan Pak gitu kan. jadi repot lagi panjangnya. Oke, sekarang kita akan memberikan pertanyaan. Andai ini pertanyaannya muncul dari anak-anak kalian. Kita akan lihat kualifikasi mereka sebagai bapak-bapak Oke. ya, menjawabnya seperti apa ya. Betul. Yang pertama dari Coki dulu. Nggak boleh mikir ya Coki ya, cepet. Langsung jawab cepet. Ayah, jatuh cinta itu apa sih? Tadi temen aku bilang dia jatuh cinta sama kakak kelas. Jatuh cinta itu adalah perasaan sayang. Jadi kalau kamu punya perasaan sayang, kamu boleh bagi sayang itu sama teman kamu. Oke. Bagus. Untuk Ferry Ardiansa. Dedi, aku tuh lahirnya dari mana ya? Kamu tuh lahirnya itu dari perutnya bunda. Jadi kamu nggak boleh kurang ajar sama bunda. Apalagi sama perempuan. Kita harus hormatin perempuan, sayangin perempuan. Bagus. Udah habis ya, pertanyaannya habis ya? Ini ditanya juga. Oh iya. Dedi, Iya, manggilnya apa? Ayah. manggilnya Bapak. Bro. Bro. Keren banget. Kayak gue dong. Mas bro. Ayah, kenapa kalau mama lagi ganti baju, aku nggak boleh masuk? Hah? Nggak punya anak kecil aja kayak gitu udah ada. Ada. Masalahnya anak gue tuh lamanya ganti baju ini malah masuk. Kalau. Kalau ini. Oh iya, oke. Kenapa kalau mama lagi ganti baju, aku nggak boleh masuk? Nggak boleh masuk karena takutnya kalau kamu masuk nanti kamu pengen ganti baju juga. Iya kan mamanya repot, mama harus fokus sama ganti bajunya dulu. Baru habis itu gantian. Emang kenapa ayah aku nggak boleh ganti baju? Kan kamu baru ganti baju, kamu nggak boleh ngotor-ngotorin baju udah dipakai baju terus diganti lagi kan kasihan mbaknya yang nyuci. Kenapa nggak boleh kotor? Kan kalau kata teman-teman nggak ada noda nggak belajar. Pertanyaan itu coba ke Coki gimana? Pertanyaan itu ke Coki gimana? Dedi, kenapa aku nggak boleh? Tapi Coki Kenapa anaknya mama- cewek. Iya. Coki anaknya cewek. Atau gini, ke lo. Aha. Pertanyaan Ya tadi. itu. Nih, enggak. Pertanyaan Nih, tadi. deh, pertanyaan yang beda. Kenapa orang naik motor, ayah? Kenapa nggak jalan kaki aja? Kan punya kaki. Oke, nggak usah dijawab. Kenapa saya nggak kasih Bedu jawab sekarang? Karena saya tahu dengan Dia kapasitas butuh Bedu, dia butuh waktu untuk berpikir, pemirsa. Googling. Kita kasih dia kesempatan untuk berpikir dulu. Kita akan kembali setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di basa-basi, bahas sana bahas ini. Untuk berani memulai apa yang hanya perlu memulai untuk mencari hebat raya seperti Pemirsa, hari ini saya senang sekali karena benar seperti kata Coki ketika bintang tamu saya di sini, walaupun mereka sibuk ya dengan profesi masing-masing, sibuk mencari nafkah, tapi mereka tetap menyempatkan diri untuk bisa terus berperan terhadap perkembangan anak-anak mereka. Ya, betul sekali. Ketika kita memutuskan untuk punya anak lagi, kakak pengen punya dedek lagi, semuanya butuh kesiapan. Kesiapan bukan hanya secara material, mental terutama. Bener, setuju. Jadi jangan mentang-mentang anaknya minta dedek, tapi kalau emang orang tuanya belum siap, kalau Ferry kan memang karena udah minta tapi memang belum dikasih. Nah, kalian kira-kira dengan 2 anak kalau tahu-tahu anak yang kedua minta adik lagi biar punya 3 anak, gimana kesiapannya, Bedu? Kalau Abra sama Devan sih belum pernah minta, ibunya yang minta. Ibunya yang minta, Iya. minta ayah baru. Ya, klarifikasi dulu. Minta adek. Oh, minta adek. pengen perempuan, karena kan belum ada perempuan kan. Aku bilang iya deh, insya Allah deh nanti deh kalau aku udah siap. Siap Elunya nggak apanya, siap. Pak? Aku ya belum. Siap apa, Pak? Karena kan masih kecil kan. Oh, kirain siap duit, Pak. Enggak, pokoknya kata Bedu, nanti akan ada, tenang aja Inji, ada anak ketiga setelah mereka berdua 40 tahun. Wah, tua amat. Udah tuir. Kami siap. Emang Kami pengen punya 3 anak? berdoa kalau Tuhan izinkan dapat anak laki-laki. Oke, kita doakan ya pemirsa ya. Biar lengkap ya. Nah, Wendy gimana? Kan lo juga punya 2 anak, lo mau punya adik lagi. Ya. Jadi silahkan Bapak, apa yang Anda dapatkan dari hari ini Bapak? Yang pasti sih memang mengurus anak bukan hal yang mudah. Kalau saya merasa apa yang saya sudah lakukan sebagai ayah, sudah benar aja kadang-kadang tetap salah. Jadi persiapkan diri saya buat saudara-saudara semua yang ada di sana yang pengen punya anak lagi, siapin semuanya, mental terutama dan waktu.
Setuju, mental dan waktu. Oke, kalau gitu mudah-mudahan Anda mendapatkan hal yang luar biasa dari Basa Basi dan kita ketemu lagi besok pastinya. Bye-bye. Rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu